Saat ini biarlah mereka boleh ada di tangan Tuhan. Untuk kami untuk memperlihatkan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah mereka mengambil Engkau dan melihat Engkau seperti bagaimana kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. You can we share? Sampai tahu password hari ini. Betul nggak benar? Benar. Hidup baru. Internet lambat. Terima. Tuhan sungguh luar biasa bagi hidup kita. Amen. Dan perkataan Tuhan hari ini adalah sebuah penguatan bagi kita bahwa apa yang Dia katakan adalah benar dan ajaib. Apa yang Dia katakan adalah kasih karunia yang membantu kita untuk memiliki kehidupan. Ya, kita bernafas, tetapi tidak banyak orang memiliki kehidupan bahkan di dunia ini. Tapi Tuhan izinkan kita untuk punya hal yang tidak banyak orang memiliki. Tuhan izinkan kita menerima banyak hal yang tidak banyak orang menerima. Sehingga hari ini harus terima. Kok gini-gini terus ya? Sungguh luar biasa ya. Selamat pagi Sagi. Selamat pagi. Tanggal berapa ya? 15. Ya. Tanggal 15 hari
hari ini, dan tidak terasa sudah setengah bulan di bulan Januari, alias sudah setengah bulan untuk kita menerima atau kita dapatkan hal yang boleh Tuhan berikan sejak awal tahun lalu. Bagaimana Tuhan mau kita hidup di dalam tim dan di dalam kebersamaan Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang tidak pernah habis bagi hidup kita, biarlah kita selalu rayakan setiap hari Minggu. Ya. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara semua masuk ke Lukas 12. Lukas 12 ayat 47. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Amin. Lukas 12 ayat 47. Dikatakan seperti ini, adapun hamba yang tahu akan kehendak Tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak Tuannya dan melakukan apa yang dikatakan mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Firman Tuhan katakan kepada kita hari ini. Ayat ini adalah salah satu perumpamaan yang tidak terlalu sering dikatakan atau dibicarakan, karena memang sulit untuk dipahami dan tidak mudah untuk dimengerti. Ini adalah tentang bagaimana hamba yang telah dipercayakan oleh Tuhan. Ada beberapa karakter dari hamba di dalam seluruh perikop cerita ini. Tapi yang saya mau perlihatkan kepada Bapak Ibu Saudara di bagian akhir dari perikop ini, di dalam kedua ayat ini, kita dapat lihat ada dua tipe atau dua karakter seorang hamba yang mereka memiliki respon terhadap sesuatu berbeda, terhadap apa yang dipercayakan kepada mereka, respon mereka berbeda. Ini yang kita mau lihat pelan-pelan di sini. Kehendak si Tuhan selalu dan akan diwujudkan di dalam hal yang dipercayakan kepada hambanya. Artinya adalah melalui apa yang dipercayakan itulah apa yang dikehendaki Tuhan yang dinyatakan. Seperti halnya di Royal. Siapa kenal Royal di sini? Royal sirup. Kenal nggak? Ya kan? Merek yang luar biasa terkenal itu akhir-akhir ini. Terkenal di Kayen. Sangat terkenal. Kami mempercayakan pembuatan sirup ke Mas Gia. Artinya adalah kehendak kami adalah supaya Gia buat sirup. Ya kan? Ya, sesimpel itu sih. Jadi di dalam bentuk kepercayaan atau bentuk mempercayakan sesuatu, di situ juga ada kehendak terhadap orang yang mempercayakan. Ya. Tetapi ada dua respon yang Tuhan Yesus sendiri gambarkan terhadap hamba-hamba ini atau tentang hamba-hamba ini. Keduanya telah dipercayakan sesuatu kepercayaan dari Tuhan. Tetapi ada satu hamba tahu kehendak Tuannya terhadap sesuatu yang dipercayakan itu.
tetapi tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Itu sama halnya si Kea tahu kalau dia dipercayakan untuk buat sirup, tetapi dia tidak terlalu mengerti. Dia udah tahu kehendak Pak Giri adalah suruh dia buat sirup, tetapi dia tidak buat sirup. Gitu. Karena ada hamba seperti ini akan menerima hukuman yang banyak dikatakan Alkitab. Tetapi ada pula hamba yang lain yang tidak mengetahui kehendak Tuannya, tetapi juga nggak melakukan kehendak Tuannya. Anehnya hamba yang kedua ini tidak menerima hukuman sebanyak hamba yang pertama tadi. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan dia hanya menerima sedikit pukulan atau sedikit hukuman. Padahal mereka berdua sama-sama tidak melakukan. Tetapi satu telah mengetahui apa yang tuannya mau, satunya tidak tahu. Kenapa seperti itu? Padahal keduanya sama-sama salah. Tetapi hukuman mereka tidak sama. Intinya ada di bagian akhir dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan bahwa setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Bagi mereka yang telah diberi dan telah dipercayakan lebih banyak, akan juga dituntut lebih banyak lagi. Saat seorang hamba telah mengetahui maksud dan tujuan si Tuhan, tetapi tidak melakukan, hukuman yang menantinya sangat banyak. Seberapa banyak yang sudah tahu kehendak Tuhan di tempat ini? Seberapa banyak yang sudah tahu kehendak Tuhan di tempat ini? Katakan amin. Amin. Tahu apa yang dia suka dan tahu apa yang dia benci. Betul? Kamu sedang menerima kehendaknya. Dan kamu telah menerima kehendaknya itu. Menerima kehendak Tuhan atau tahu yang Tuhan kehendaki tidak menjamin bahwa kita akan jadi hamba yang baik. Lagi, mengetahui kehendak Tuhan dan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita bukan menjamin untuk kita menjadi hamba yang baik. Tetapi mengetahui kehendak Tuhan membuat kamu berpotensial jadi hamba yang baik. Ya kan? Apa yang membedakan hamba yang baik dan nggak baik di cerita ini? Mirip dengan apa yang ada dalam perumpamaan talenta. Siapa yang tahu perumpamaan tentang talenta? Yang Tuhan cari adalah hamba yang setia, melakukan tugas yang telah dipercayakan kepada mereka. Setianya tidak hanya mengingat kehendak Tuhan. Ya. Setianya adalah melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Setia yang tidak berubah pada saat tuannya ada di tempat atau tuannya tidak ada di tempat. Hamba yang melakukan tugasnya dengan setia, melakukan apa yang hanya atau tuannya kehendaki, itulah yang dicari Tuhan. Kalau kamu menerima banyak, telah mendapatkan banyak, sudah tahu banyak kehendak Tuhan, mengetahui kebenaran tentang apa yang Tuhan benci dan atau Tuhan cintai, kamu akan dituntut Tuhan lebih setia melakukan yang harus dilakukan ketimbang orang yang tidak tahu kehendak Tuhan. Saya ke Ibrani 10 ayat 26. Ayat ini ada di antara kami leadership beberapa minggu ini. Tetapi ada sesuatu yang lain yang Tuhan boleh tambahkan kepada saya. Saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara saat ini.
Siap menerima sesuatu hari ini? Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh, ya kan? Sesudah menerima, sesudah mendapatkan pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapuskan dosa itu. Saudara banyak yang setuju kalau kebenaran Tuhan adalah kebenaran yang sesungguhnya. Pengetahuan kebenaran adalah bagian dari Tuhan sendiri yang kita terima. Dan dari situlah Tuhan mau kita hidup dan melakukan kebenaran itu. Kalau saat ini saya minta Bapak Ibu Saudara, untuk menuliskan semua kebenaran yang Tuhan sudah berikan, pastilah kita akan menghabiskan berjam-jam untuk duduk di sini. Betul? Mungkin kalian butuh buku baru untuk menuliskan. Pasti tidak sedikit yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita di tempat ini. Kebenaran itu yang telah kamu terima itu bukan untuk memperbanyak kepintaran agamawi saja. Pengetahuan tentang kebenaran yang Tuhan berikan adalah untuk kita terus hidup di dalamnya. Untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Untuk menjadi hamba yang melakukan apa yang menjadi kehendak si Tuhan. Kamu mungkin tidak berdosa atau tidak melakukan dosa. Tetapi untuk tidak melakukan apa yang Tuhan mau, untuk tidak melakukan apa yang Tuhan mau kamu lakukan, itu juga dosa sebenarnya. Bisa mengerti? Untuk tidak mengindahkan kehendak Tuhan selagi kehendak itu mungkin terlalu sulit, terlalu berat, mungkin tidak mengindahkan atau mengabaikan kehendak Tuhan ini adalah juga bisa menjadi dosa bagi kita. Kamu tahu kehendak Tuhan mungkin untuk ketemu Dia setiap hari, tetapi kamu tidak mengindahkan. Mungkin Tuhan pengen banget ketemu kamu dan sering Dia ingatin di hatimu, tapi kamu tidak mengindahkan. Ingat bahwa mengetahui kehendak Tuhan saja nggak cukup. Kalau kamu tahu kehendak Tuhan mau bicara atau membuat kamu bisa terbuka, tapi kamu tidak mengindahkannya, kamu sedang melakukan kesalahan juga. Kamu menerima arahan, tetapi kamu enggan untuk melangkah. Kamu menerima penguatan dari Tuhan, tapi kamu lebih mencintai kesedihan. Kamu menerima kasih karunia, tetapi kamu lebih mencintai dosa. Saat kita tidak mengindahkan apa yang Tuhan berikan, saat kita tidak memperhatikan apa yang Tuhan katakan, saat kita tidak bahkan menghiraukan kehendak, disitulah sebenarnya kita tetap berdosa. Ingat bahwa mereka yang telah menerima banyak akan dituntut. Apa yang Dia telah berikan, apapun itu, Dia mau kamu hidup di dalam itu. Apapun kebenaran yang kamu telah terima, Tuhan mau kamu hidup di dalam. Matius 13 ayat 11. Dan
bilang nanti di akhir akan lebih, semakin akhir semakin lembut. Matius 13. Amen. Baru 2 ayat awal aja. Matius 13 ayat 11. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini jawaban Tuhan Yesus dari pertanyaan murid-muridnya tentang mengapa Yesus mengajar dalam bentuk perumpamaan. Dikatakan bahwa kepada mereka telah diberikan, kepada murid-muridnya telah diberikan dan dikaruniai rahasia kerajaan surga. Dan juga diakhiri dengan bagi mereka yang mempunyai akan diberi, tetapi yang tidak punya akan diambil dari mereka. Jawaban yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Betul? Luar biasa membingungkan. Ya kan? Karena yang sudah punya diberi lebih lagi sampai berkelimpahan, tetapi yang tidak malah diambil. Bukannya seharusnya kita memberi kepada mereka yang tidak punya? Siapa yang mau tahu lebih dalam di sini? Amen. Kita ke Matius 25. Matius 25 ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini adalah pernyataan yang sama dengan yang ada di Matius 13 tadi. Di Alkitab Bapak Ibu Saudara sama. Tetapi ini perumpamaan yang berbeda, tapi sama. Maksudnya beda, tapi sama. Ya, memang beda. Di Matius 13 ini tentang perumpamaan penabur. Dan di Matius 25 ini tentang perumpamaan talenta. Beda kan? Tetapi sama. Sama apanya? Kedua perumpamaan ini sama-sama menjelaskan tentang kerajaan surga. Menjelaskan tentang seperti apa sifat dan karakter kerajaan surga. Menjelaskan tentang standar seperti apa yang dimiliki oleh kerajaan surga. Di dalam perumpamaan talenta ini dapat membantu kita mengerti jawaban Yesus di Matius 13 tadi. Kita semua tahu cerita ini, jadi saya nggak perlu ceritain. Ada berapa hamba yang diberi? Ya betul. Ya ragu-ragu. Ada 3 hamba yang diberi. Yang pertama diberi berapa? 5. Yang kedua diberi berapa? 2. Yang terakhir diberi berapa? 1. Oke. Ya, pintar. Kita tahu cerita ini bahwa ada satu hamba yang jahat, yang tidak melakukan apapun dengan harta yang dipercayakan, dan bahkan selain hanya menguburnya saja. 1 talenta dari si hamba yang jahat tadi
diberikan kepada hamba yang menghasilkan 2 kali lipat, yang menerima 5 talenta. Ya, dan dia kerjakan luar biasa sampai 2 kali lipat, dan akhirnya sekarang dia punya 11. Ya kan? Yang dimiliki oleh hamba nomor 1 tadi, yang 5 tadi, yang terus dia punya 11 tadi, yang dia miliki adalah talenta. Talenta yang diberikan oleh si tuannya. Dikatakan di Alkitab juga adalah kekayaan diberikan. Kekayaan si tuan itu diberikan kepada mereka. Tetapi si hamba nomor 1 ini bahkan mengatakan dia tidak berhenti hanya menerima. Tetapi yang dia lakukan adalah dia menghidupinya, dia mengembangkannya, dan juga bahkan sampai menghasilkan buah lipat ganda dari apa yang dia terima. Dia setia dan menghidupi kekayaan yang telah diberikan kepada dia. Ingat apa yang telah diberikan kepada murid-murid di pasal 13 tadi? Apa yang Tuhan berikan kepada murid-murid di pasal 13 tadi? Dikatakan kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia-rahasia surga. Diberi karunia untuk mengerti kerajaan surga. Ada kekayaan surga yang diberikan kepada mereka. Ada kekayaan kebenaran yang diberikan kepada mereka. Kepada mereka yang memiliki kebenaran itu dan menghidupi serta bahkan menghasilkan kebenaran yang lebih lagi. Orang-orang inilah yang disebut Alkitab orang yang mempunyai. Kepada orang-orang inilah Tuhan akan memberikan lebih lagi kebenaran kekayaan surga. Sampai mereka bahkan berlimpah-limpah. Ayat firman Tuhan di Ibrani 10 tadi memang sedikit menakutkan. Tetapi khawatir kehilangan kekayaan yang dipercayakan tidak sama sekali akan membantumu menjadi hamba yang baik. Kebenaran yang telah kamu terima harus dilakukan. Dan itulah kehendak Tuhan. Pada akhirnya dia mau kamu hidup di dalam kebenaran itu dan menghasilkan kebenaran lebih lagi. Ketika kebenaran yang telah kamu terima bertumbuh dan menghasilkan, disitulah Tuhan akan menambahkan lagi kekayaan surga atas dirimu. Ya, kamu sudah memiliki kebenaran itu, dia akan nambahin lagi kebenaran itu. Sehingga ketika engkau mengerjakan kebenaran yang sudah kamu terima, itulah kamu disebut mereka yang mempunyai. Dan bagi mereka yang mempunyai, apa yang dia lakukan? Diberi sampai berkelimpahan. Saya ke Yohanes 3 ayat 27. Yohanes 3, sorry, bukan 1 Yohanes 3. Yohanes 3 ayat 27. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Tidak ada, katakan tidak ada. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu dari surga. Betul, baik-baik. Mau kamu doa puasa 40 hari, 40 malam. Tidak ada kalau kamu memang mengambil sesuatu dari surga. Kalau memang dikaruniakan kepadanya, pastilah orang itu akan menerima. Yang harus dipahami adalah, kalau kamu menerima sesuatu dari surga, itu artinya kamu sedang dikaruniai. Kalau kamu menerima kebenaran tentang surga, kamu sedang menerima karunia. Yang kalian sedang terima saat ini, bahkan sekarang ini. Ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Dan dia mau memberikannya kepadamu.
Sangat berharga, betul? Kenapa? Karena tidak semua orang dapat menerimanya. Dan kamu sedang dipilih Tuhan untuk dikaruniai kekayaan surga ini. Kebenaran surga ini. Karena kamu sedang dipilih Tuhan untuk diberi kebenaran dari surga. Karena kamu sedang dipilih Tuhan untuk menerima karunia yang Tuhan miliki. Apakah kamu sadari hal ini? Apakah kamu pernah terlintas di pikiranmu seperti ini? Apakah kamu menyadari kalau firman Tuhan yang kamu terima itu, firman Tuhan yang kamu terima semenjak kamu ada di pelayanan ini sampai hari ini, kamu menerima banyak kebenaran, banyak standar kerajaan surga. Apa yang kamu terima itu karena Tuhan sedang memberkati. Tuhan sedang memberikan itu kepadamu. Karena kalau kamu menerima berarti Tuhan sedang memberikan. Dan tidak ada satupun yang bisa ngambil itu. Apa yang kamu terima bahkan saat ini, hari ini, detik ini, karena Tuhan mengasihimu, Bapak Ibu Saudara. Karena Dia juga mau kamu menjadi hamba yang mempunyai. Hamba yang punya. Dan ke Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 17 sampai 18. Setiap pemberian yang baik, katakan baik. Baik. Dan setiap anugerah yang sempurna, katakan sempurna. Datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan. Apa yang hamba-hamba terima dari tuannya adalah apa yang dimiliki tuannya tadi. Ya kan? Hamba-hamba tadi menerima sesuatu yang bukan milik mereka, tetapi diberikan kepada mereka. Yang diberikan bahkan kepada mereka itu adalah kepunyaan Tuhan yang dianugerahi dan dikaruniai kepada hamba itu. Hamba tidak layak menerima kecuali apa yang dia hasilkan dari apa yang dia kerjakan. Tapi dia diberikan lebih dari apa yang dimiliki Tuhan. Apa yang kamu terima adalah kepunyaan Tuhan yang Dia berikan kepadamu. Saya sedang berbicara tentang kebenaran yang kamu terima, yang kamu dengar, yang kamu catat barusan. Firman Tuhan dan perkataan Tuhan yang kamu dengarin, semua yang kamu sedang bahkan melihat dan dengar saat ini, apa yang kamu dengar dan terima, seperti bahkan dalam pertemuan tadi malam, kamu sedang menerima sesuatu yang adalah kepunyaan Tuhan dan ada di dalam hidupmu sekarang. Yang kamu sedang terima adalah apa yang datangnya dari atas, dari surga, yang sedang kamu dengar detik ini juga. Itu barusan tersimpan di surga, tapi sedang diterima oleh dirimu. Bisa mengerti hal itu? Makanya dikatakan di sini adalah pemberian yang baik dan sempurna. Kata baik ini dari bahasa aslinya juga berarti apa yang berguna.
Kata sempurna dari bahasa aslinya juga berarti lengkap atau sudah mencapai tujuan akhirnya. Sehingga ayat ini dapat dilihat seperti ini. Bahwa apapun yang turun dari atas, yang diberikan dari surga, adalah segala sesuatu yang berguna dan sudah lengkap untuk kamu hidup. Dan di dalam keseluruhan pasal 1 kitab Yakobus ini berisikan tentang bagaimana ujian iman itu dan bagaimana Yakobus membantu umat Tuhan untuk mengerti tentang cobaan sebagai orang Kristen. Sehingga dalam konteksnya yang Yakobus coba katakan kepada kita hari ini adalah apa yang datang dari atas itu berguna dan sudah lengkap untuk bertahan terus hidup nanti. Apa yang kamu terima sudah cukup. Apa yang diberikan Tuhan kepadamu sudah cukup. Apa yang diterima olehmu dari Tuhan sudah cukup. Apa yang diterima hari ini sampai hari ini bahkan yang dari Tuhan sudah lengkap bagi hidup. Dan pasti akan berfungsi untuk membantumu untuk terus jadi hamba yang setia. Apapun ujian yang akan dihadapi. Tapi percaya bahwa apa yang kamu terima dari atas ini adalah apa yang kamu butuhkan. Dan ini adalah apa yang sudah lengkap. Kamu tidak perlu mencari hal lain lagi yang ada di dunia ini untuk membuat kamu kuat. Kamu tidak perlu belajar dari buku lain untuk kamu lebih pintar menghadapi hidup ini. Kamu tidak perlu mendengar kebijaksanaan dunia ini yang kita sebut psikologi. Kamu tidak perlu mencoba menggali dan bahkan menimbang pengetahuan yang ada di dalam perut bumi ini, Pak. Atau menambang, mencari, menggali. Karena yang kamu terima itu yang dari atas ini. Apa yang diberikan kepadamu, apa yang dicurahkan dan dikatakan kepadamu, itulah apa yang berguna bagimu. Dan itu juga sudah lengkap. Tidak kurang sedikit pun. Itulah apa yang kamu butuhkan. Dan itu sudah cukup. Tidak perlu cari tambahan lagi. Amen. Betul? Amen. Sudah lengkap karena apapun yang datang dari atas baik dan sempurna. Semua. Hanya orang Indonesia yang tahu apa. 1 Korintus 2. Ayat 12. Karena kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Tuhan. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Paulus sedang berbicara tentang hikmat yang benar yang dia terima dari Tuhan di bagian itu. Dan dia menuliskan tips atau sebuah saran yang luar biasa. Bagaimana kita bisa tahu tentang apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Dikatakan di sini, roh yang berasal dari Tuhan. Roh yang Tuhan miliki, yang sering kita sebut Roh Kudus, akan membantu kita untuk mengerti apa yang Tuhan karuniakan kepada kita.
Membantu kita untuk melihat dengan benar apa yang ada di dalam apa yang Tuhan beri kepada kita. Ingat cerita tentang talenta tadi? Hamba yang jahat tadi gagal melihat bahwa talenta yang diberikan kepada dia adalah sebuah karunia. Dia bahkan tidak perlu bekerja keras untuk mendapatkan talenta itu walaupun cuma satu. Yang dia perlu lakukan adalah bekerja keras setelah menerimanya. Itulah bedanya karunia. Dia memahami tuannya dengan cara dia sendiri. Dia menggambarkan tuannya dengan pikirannya sendiri. Sehingga tidak satupun karunia yang ada di tangannya dia dapat mengerti dengan benar. Siapa mau jadi hamba yang baik dan setia di tempat ini? Amin. Dimulai dari mengerti tentang apa yang Tuhan berikan kepada tangan sampai hari ini. Caranya gimana? Biarkan Roh Kudus dan minta Roh Kudus untuk memberikan pengertian yang benar. Pikiran kita tidak bahkan dekat untuk dapat memberi pemahaman tentang surga. Pikiran kita bahkan tidak dapat memberi pemahaman yang benar tentang apa yang kita terima. Karena pikiran kita bahkan mungkin baru sekali aja dengar atau menerimanya. Ya, kita semua tahu yang kamu terima adalah firman Tuhan dan kebenaran. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah untuk benar-benar mengerti dan memahami hikmat seperti apakah yang Tuhan sedang berikan ini. Apa yang Tuhan sedang katakan ini. Dan Paulus katakan kepada kita kalau Roh Tuhan yang akan membantu kita mengerti maksudnya. Kalau kita percaya hari ini bahwa apa yang dikaruniai Tuhan ke dalam hidup kita adalah apa yang dari surga dan apa yang baik dan apa yang berguna dan apa yang lengkap bagi hidup kita dikaruniakan kepada kita, apa kita tidak akan bisa mengerti dengan benar karunia itu tanpa Roh Kudus membantu kita. Alkitab katakan bahwa firman Tuhan bukanlah kata-kata kosong. Sehingga saat kamu menerima perkataan Tuhan, menerima firman Tuhan, kamu perlu Roh Kudus untuk kita tahu ada apakah di balik dari yang Tuhan berikan ini. Untuk melihat seberapa kaya dan berharganya apa yang di tanganmu saat ini. Roh Kudus, kamu perlu Roh Kudus untuk hal ini. Untuk melihat seberapa bernilainya yang Tuhan berikan ke hidupmu ini, kamu perlu Roh Kudus. Untuk melihat seberapa pentingnya hal yang dipercayakan kepadamu ini, kamu perlu Roh Kudus untuk ini. Kalau kamu mau jadi hamba yang baik dan setia, biarkan Roh Kudus membantumu untuk melihat. Melihat seberapa luar biasanya kasih karunia yang Tuhan sudah kerjakan dan berikan. Bahkan Alkitab tulis bahwa salib pun adalah sebuah lelucon dan kebohongan bagi orang yang tidak mengenal. Tapi bagi kita salib adalah hidup. Biarkan Roh Kudus membantumu mengetahui seberapa luar biasanya yang dipercayakan oleh Dia kepadamu. Biarkan orang tua katakan kamu sedang menghabiskan waktu yang percuma. Tapi kamu tidak akan goyah kalau Roh Kudus bukakan sebenarnya apa yang sedang Tuhan percayakan. Yes. Luar biasa banget. Sebanyak apapun yang Tuhan sudah berikan, kalau masih ada yang kau belum mengerti, tanya Roh Kudus dan Dia akan membantumu untuk mengerti karunia-karunia yang Tuhan berikan. Saudara banyak yang telah menerima kasih karunia Tuhan. Amen. Sudah dikaruniai Tuhan hari ini. Kira-kira apakah yang perlu kita lakukan dengan hal ini?
Dan apa yang juga akan terjadi saat kita dipercayakan sesuatu oleh Tuhan, yaitu firman-Nya, kebenarannya, kekayaan surga itu, yang dari atas itu, apa yang akan terjadi? Saya mulai dari Matius 25, tetapi tidak perlu dibaca, dicatat aja Matius 25 ayat 14 sampai 25. Bacakan saya judulnya. Judulnya apa di Alkitab Bapak Ibu Saudara? Matius 25 ayat 14. Ya, perumpamaan talenta itu. Saya tahu teman-teman tahu banget ceritanya, tapi nggak tahu di mana. Harus buka dulu baru ingat. Oh ya, tentang talenta. Yang perlu kita lakukan ketika Tuhan memberi karunia surga itu, yang perlu kamu lakukan ketika Tuhan memberikan kebenaran surgawi itu kepadamu, seperti yang telah saya sebutkan tadi, kita perlu berjuang bukan untuk mendapatkan karunia. Kita perlu berjuang ketika sudah mendapatkan. Karena Yohanes tadi katakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya. Jadi percuma kalau kamu berjuang untuk minta Tuhan atau berjuang ngambil sendiri ke surga. Mau ke surga sekarang atau besok? Karena ini semua tentang pemberian dan kasih Tuhan terhadap kita. Perjuangan kita bukan untuk menerima. Yang kita harus lakukan adalah berjuang saat kita sudah menerima. Saat kamu sudah menerima, kamu perlu kerja. Katakan kerja. 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 Antaknya Jokowi. Harus berjuang untuk membawa peningkatan untuk apa yang sudah diberikan kepadamu. Harus meningkat. Katakan meningkat. Meningkat. Ngomong kanan kirinya, harus meningkat. Kencang-kencang. Harus meningkat. Harus meningkat. Kamu telah menerima banyak dari kami. Betul? Dan apalagi yang sudah 4 tahun, 5 tahun. Kayaknya pengajaran banyak banget. Banyak pengajaran dalam bentuk pengetahuan Alkitab ataupun bentuk arahan hidup. Kamu sudah dan sedang menerima sesuatu. Kamu perlu meningkatkannya lagi. Caranya adalah, contohnya, satu ya. Hampir semua saya lihat di sini mencatat. Pertanyaannya adalah, apa yang kamu catat itu, kapan kamu baca lagi? Hampir tidak pernah, Pak. Apakah itu jawabanmu? Apa yang telah kamu catat, pulang ke rumah, dibaca lagi, pelajari lagi, renungkan lagi. Dan saat kamu melakukan itu, saya jamin kamu akan mendapatkan hal yang lebih dari apa yang kamu sedang catat itu. Kamu akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang barusan kamu terima dari saya yang kamu catat. Sehingga kamu akan menambahkan lagi sesuatu di atas apa yang sudah kamu terima. Saya tahu kalian semua sibuk. Tetapi kalau kalian benar-benar melihat bahwa apa yang telah kalian terima ini adalah karunia yang baik dan sempurna, saya rasa ini lebih penting daripada scrolling Instagram dan TikTok dan lain. Setuju? Setuju. Dari saat kamu menerima, kamu bekerja keras untuk nambahin, untuk mengembangkannya. Kamu menjadi seseorang yang Alkitab sebut mempunyai. Dan dikatakan Alkitab bahwa orang yang mempunyai kepadanya akan ditambahkan sampai dia berlimpah.
Saat kamu rajin untuk belajar lagi apa yang kamu sudah terima tadi dan catat itu, kamu akan menerima sesuatu lagi di atasnya dan bahkan memahami lebih lagi, ditambahkan lagi, akhirnya berlimpah-limpah kebenaran di dalam hidup. Kamu akan mengalami perjalanan di mana kamu akan dibawa Tuhan kepada perjalanan untuk memahami rahasia-rahasia firman-Nya yang membuat kamu takjub bahwa kerajaan Tuhan memang luar biasa. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah harus tingkatkan, harus tambahkan. Dengan cara ya pastikan yang diterima itu yang ditambahin. Yang sudah diterima itu dikelola. Yang sudah dicatat itu. Roma 3 ayat 1 sampai 2. Sesuatu terjadi ketika kamu menerima ini. Roma ini dikatakan ini. Ayat 1, Roma 3 ayat 1 sampai 2. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi? Dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal, pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Tuhan. Kalau kami sadari, Taurat Tuhan bahkan pertama kali diterima oleh Yahudi. Mereka duluan ini kita dipikirin. Paulus mengatakan bahwa orang-orang Yahudi memiliki keuntungan. Diuntungkan. Untungnya di mana? Mereka untung karena mereka yang pertama menerima firman Tuhan. Maksudnya adalah mereka memiliki keuntungan untuk dapat hidup benar lebih dulu daripada orang lain. Saat Tuhan berbicara kepada kita, Bapak Ibu Saudara, dan memberikan karunia kebenaran firman-Nya itu, sebenarnya yang dilakukan Tuhan adalah memberi keuntungan kepadamu untuk jadi kudus dan benar sebelum orang lain di dunia ini. Kau memiliki keuntungan untuk mengetahui kebenaran lebih dulu ketimbang teman-teman kuliahmu. Kamu memiliki keuntungan untuk tahu kehendak Tuhan dan jalan yang benar lebih dulu ketimbang keluarga besarmu. Ini adalah apa yang menguntungkan bagi kita. Apakah Bapak Ibu Saudara melihatnya kayak gitu? Paling enggak mulai hari ini. Lihat dan sadari keuntungan yang Tuhan sedang berikan kepada kita. Kesempatan untuk hidup benar lebih dulu daripada orang lain. Karena yang kamu terima itu sudah lengkap untuk kamu hidup benar. Ini bukan membuat kita jadi lebih baik dari orang lain dan merendahkan orang lain. Karena ini semua hanyalah karunia dari Tuhan. Kalau Tuhan gak ngasih kesempatan, kita gak akan juga hidup benar. Tetapi ini yang membuat kita maju dan meningkat. Lebih duluan mengalami yang bahkan belum diterima sama orang lain. Ini juga kenapa sebagian besar yang kita terima dari Tuhan di komunitas ini hampir tidak ada komunitas lain yang memahami. Karena Tuhan mau kita lebih dulu. Dan ini sesuatu yang menguntungkan. Kita lihat itu. Karena firman Tuhan yang diberikan kepada kita memang khusus. Dan menjadi keuntungan bagi kita. Karena kita bisa menghidupinya duluan. Ada keuntungan untuk kita mendapat kepercayaan firman Tuhan lebih dulu daripada orang lain di sekitar kita. Di luar sana. Ini yang terjadi saat kamu dipercayakan Tuhan atas kekayaan dari surga. 1 Tesalonika 2 ayat 4.
1 Tesalonik, First Thessalonican, Thessalonican seperti 2 ayat 4. Dilayakan Tuhan bagian ini. Sebaliknya karena Tuhan telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan hanya untuk menyukakan manusia, melainkan juga menyukakan Tuhan yang menguji hati kita. Hal yang penting di dalam kehidupan kita bersama Tuhan adalah di mana Tuhan dapat berkenan bagi hidup kita. Ya? Itu udah yang paling utama, kalau Tuhan nggak berkenan. Di mana Tuhan melihat kita dan menerima kita. Di mana kita menjadi layak untuk bahkan bersama Dia dan duduk di dalam hadirat yang kudus. Tuhan mau kita semua ada bersama Dia bahkan, dan Dia sangat menyukai hal itu. Sehingga Dia bahkan korbankan dirinya untuk hal itu terjadi. Tetapi tidak semua orang manusia atau semua manusia memiliki kelayakan untuk ada bersama Dia. Sehingga Dia harus melakukan sesuatu yang membuat kita layak. Saat Tuhan mempercayakan firman-Nya kepada hidup kita, artinya bahwa Tuhan menganggap kamu layak untuk menerimanya. Bisa mengerti hal itu? Ingat baik-baik hal ini. Karena kalau kamu udah dengar firman Tuhan, berarti Tuhan mau kamu terima. Apapun alasannya. Apapun kamu pikir kamu siapa. Apapun orang lain pikir kamu itu siapa. Tapi Tuhan lihat kamu layak untuk terima. Ingat baik-baik kamu layak untuk terima hal ini. Terima kekayaan yang bahkan dari surga dan milik Tuhan. Arti firman Tuhan, sekeras apapun itu, sesulit apapun itu, seberat apapun itu, dan juga firman Tuhan yang indah dan berkuasa itu, kalau Tuhan berikan kepadamu dan ngomong kepadamu, kamu layak untuk menerimanya. Layak bahkan untuk membawa standar itu ke hidupmu. Walaupun kamu kadang berpikir kamu gak bisa. Kalau Tuhan ngomong, Dia memang mau kamu hidup seperti itu. Dan ingat bahwa itu adalah standar kerajaan surga. Waktu kamu hidup itu, kamu lagi berjalan dengan gaya hidup kerajaan surga. Apapun yang kau pikir dan apapun yang kau percaya akan dirimu sendiri, apapun yang orang lain katakan, yang penting Tuhan memberikan. Kamu layak untuk menghidupi apapun yang Tuhan berikan kepadamu, termasuk firman. Hal lain yang Tuhan juga berikan kepada kita adalah firman Tuhan yang adalah yang utama dan menjadi dasar untuk hidup. Kita sudah menerimanya dan kita layak untuk menghidupinya. Tidak peduli seberapa keren dan indahnya perkataan dunia ini. Tidak peduli seberapa masuk akalnya teori-teori psikologi dan kemanusiaan. Yang kita terima adalah firman Tuhan yang menjadi dasar untuk hidup. Kita sudah menerimanya, kita layak untuk menghidupinya. Kalau kamu menerimanya, kamu udah layak untuk hidupi. Dan kamu bisa hidupi karena yang kamu terima sudah lengkap. Masih banyak lagi yang kita terima sebagai komunitas. Tetapi saya percaya banyak juga yang kamu terima di dalam pribadimu sendiri dari Tuhan. Apapun yang kamu terima, sekali lagi Tuhan sudah berikan. Dan saat Tuhan memberikan, berarti Dia lihat kamu layak untuk memiliki kekayaan surgawi. Walaupun kalimatnya cuma satu kalimat, tapi itu kekayaan dari surga. Yang sebelum kamu mendengar kalimat itu ada di surga. Dan Dia berikan untuk kamu dengar. Yang tadinya di surga, di hidup. Kamu layak terima kekayaan surga.
Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang sudah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Tuhan. Karunia yang Tuhan berikan adalah alat yang berguna dan lengkap untuk kita. Ini yang kita pelajari hari ini. Yang Tuhan berikan juga sangat penting bagi kehidupan kekristenan kita juga. Karenanya adalah apa yang Tuhan berikan bukan hanya untuk menguatkan kita sebagai pribadi untuk menjadi pengikut Kristus, tetapi juga menguatkan tubuh Kristus untuk terus jadi tubuh Kristus juga. Apa yang setiap orang telah terima, apa yang setiap orang telah dipercayakan, pakai itu untuk melayani satu dengan yang lain. Apakah kamu menerima dari Tuhan? Apakah kamu menerima kekayaan dari Tuhan? Apakah kamu dikaruniai? Saatnya pakai hal itu untuk memperkuat tubuh ini juga. Salah satu caranya adalah dengan saling membagikan apa yang kamu dapatin dari Tuhan. Yang tadinya di surga, di hatimu sekarang, dibagiin ke yang lain. Ya kan? Apa yang kamu alami dari firman Tuhan atau yang Tuhan berikan, layanilah satu dengan yang lain dengan apa yang telah Tuhan izinkan terjadi dan dihasilkan dari itu. Yang sudah diberikan dari surga, kamu tambahin dengan pengalaman, udah jadi 5 talenta, dari 2 jadi 5, kamu berikan kepada yang lain. Jadi lebih banyak. Siapa yang percaya Tuhan memanggilmu untuk pelayanan? Amin. Saya mau katakan, semua orang dipanggil untuk melayani orang lain. Dengan cara dia memberikan dan mempercayakan harta surgawi, yaitu kebenaran. Dan melayani orang lain hanya sederhana. Memakai apa yang kamu sudah terima dari Tuhan. Kalau kamu belum terima, minta. Lalu dia akan mengkaruniai. Dan saya percaya dia selalu akan memberikan karena dia mau kita bekerja untuk tubuh. Dia nggak akan biarkan satupun dari kita di tubuh ini sebenarnya hanya dari pengkonsumsi. Sampai mana tadi? Konsumsi. Apa yang sudah kamu miliki, apa yang kamu sudah dapatkan dari Tuhan, pakai itu untuk layani orang lain. Inilah mengapa sangat penting untuk menyadari apa yang Tuhan percayakan. Mulai lihat apa yang Tuhan sudah berikan. Buka lagi catatanmu, apa sih yang Tuhan sudah berikan. Mosok kekayaan surga itu cuma kamu taruh di rak bajumu sampai berdebu. Masa kekayaan surga itu bahkan sama sekali tidak kau perhitungkan sebagai sesuatu yang berharga. Ini mengapa sangat penting untuk Roh Kudus membantu kita mengetahui apa yang sudah Tuhan berikan. Karena apa yang Tuhan berikan itu Tuhan mau pakai untuk kamu saling melayani. Kita tidak melayani dengan kecakapan kita dan kepintaran kita. Kita tidak melayani dan menguatkan tubuh ini dengan kekuatan fisik kita kayak yang tadi malam. Gitu. Ya. Tapi kita melayani tubuh ini dengan apa yang kita terima dari surga. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh dari tiap-tiap orang. Bahkan di sini dikatakan, mau jadi pengurus yang baik atas karunia yang Tuhan sudah berikan, pakai itu untuk melayani.
sehingga kamu sebagai pengurus yang baik. Hamba yang talenta 1 tadi bukan pengurus yang baik atas apa yang dia percayain. Hamba yang terima pukulan banyak tadi bukan pengurus yang baik dari apa yang sudah dipercayakan sama Tuhannya. Tapi kamu akan jadi pengurus yang baik terhadap apa yang sudah diberikan dengan cara terus memakainya untuk melayani. Terakhir untuk hari ini adalah di Matius 5 ayat 8. Saya tutup saja khotbah ini sebelum makanan di luar sudah hidup lagi. Ayamnya sudah teriak, kenapa aku dianggurin sih? Udah makan-makan. Matius 10 ayat 5 sampai 8. Matius 10 sorry. Matius 10 ayat 5. Matius 10 ayat 5. Yang sudah dapat dikatakan amin. Amin. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah syaitan-syaitan. Amen. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Katakan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Sekali lagi, kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma. Karena itu berikan pula dengan cuma-cuma. Ya. Apakah kamu telah menerima? Apakah kamu sudah menerima? Ya. Terima. Menerima firman Tuhan, menerima kebenaran Tuhan, menerima hal tentang kerajaan surga, menerima kekayaan yang tadinya duduk di surga ada di hidupmu, yang kita terima dengan cuma-cuma dari Tuhan. Biar kita berikan dengan cuma-cuma. Ya. Telah diberikan kepada mereka supaya kepada orang lain diberikan lagi. Bahkan kepada muridnya sendiri. Salah satu kegagalan pemerintahan terjadi saat mereka yang memimpin tidak meneruskan apa yang mereka telah diberikan dari Tuhan kepada orang lain. Bahkan kepada jemaatnya sendiri atau kepemimpinan di pelayanan sendiri. Kadang pendeta menyimpan suatu karunia dari Tuhan hanya karena tidak mau disaingi oleh Allah. Bahkan muridnya sendiri. Karena merasa apa yang mereka dapat adalah hasil dari kerja keras mereka. Dan hasil dari semua pembelajaran dan kuliah mereka yang berjuta-juta. Dan mungkin punya gelar SSS itu. Semua itu udah cuma diberikan sama Tuhan. Kita sudah menerima dan kita juga sudah dipercayakan. Inilah saatnya kita sadar bahwa firman Tuhan, kebenaran Tuhan adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Karunia yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Kita perlu meningkatkan apa yang kita terima. Amin. Amin. Jangan simpan catatan itu sampai minggu depan. Siapa? Apa yang kita terima itu adalah berkat yang menguntungkan kita untuk hidup benar lebih dulu daripada orang lain. Saat Tuhan memberikan kepada kamu, kepada kita, berarti Tuhan melihat bahwa kamu layak untuk
menerima, yang layak untuk hidup seperti apa yang kau terima. Dan apa yang kamu terima, apa yang kita terima dari Tuhan berguna. Dan yang kita butuhin. Dan itu sudah lengkap. Tidak perlu yang lain. Sudah sempurna untuk membangun hidupmu seperti Kristus dan membangun tubuh ini seperti Kristus. Apa yang kamu telah terima, berikan kepada orang lain dengan cuma-cuma. Biarlah kita tingkatkan juga dan berikan kepada orang lain dengan cuma-cuma. Yeah. Jadi terima, kembangkan dan berikan. Bertumbuhlah di dalam apa yang Tuhan sudah berikan. Inilah yang perlu kita tingkatkan tahun ini. Setiap orang fokus kepada pertumbuhannya dari apa yang Tuhan sudah berikan. Perumpamaan lain adalah tentang biji, benih, yang adalah firman Tuhan, yang dari kerajaan Tuhan sudah ditaruhkan kepada tanah yang baik, akan menumbuhkan dan sampai pada akhirnya berbuah dan menumbuhkan benih lagi dan akan berbuah. Orang yang berbuah akan selalu menumbuhkan pohon lain lagi. Jadilah firman Tuhan bagi kita hari ini. Salah banyak yang memahami, boleh katakan apa? Amen. Katakan haleluya kalau kamu rindu untuk terus mengikutinya. Haleluya. Karena Tuhan baik atas kita. Dia memberikan kekayaan itu, kebenaran itu. Saya suka bagaimana saya memahami hal yang baru, bahwa itu tadinya di surga. Waktu Tuhan ngomong, udah ada di hatimu. Yang barusan di surga, ada di hatimu. Jadi kayak, kamu akan lihat apa yang kamu dengar berbeda mulai hari ini. Kamu akan lihat apa yang kamu baca berbeda hari ini. Kamu akan lihat apa yang kamu ada di dalam pengajaran semua berbeda. Karena kamu akan lihatnya sebagai value yang lebih dari apa yang ada di dunia ini. Karena apa yang di tanganmu sekarang adalah apa yang ada di surga. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk karunia-Mu yang membantu kami untuk hidup. Dan bahkan sudah lengkap untuk kami boleh bertahan sebagai orang yang mengikuti Engkau dan menjadi serupa dengan Engkau. Bantu kami Roh Kudus untuk memahami karunia-Mu. Roh Kudus bantu kami untuk mengerti dari semua hal yang telah Engkau berikan kekayaan surga itu. Bapa, dan juga bantu kami untuk terus meningkatkan, bekerja keras untuk mengembangkan apa yang telah ada di tangan kami. Bantu kami Tuhan untuk membagikan kepada orang lain apa yang telah kami terima. Dan pada akhirnya, biarlah kerajaan-Mu ada di dunia ini seperti ada di surga. Karena kekayaan-Mu telah Kau berikan ke dunia ini. Biarlah kami mau belajar dan mau jadi pengurus hamba yang baik dan setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu Tuhan memberkati.